Pada suatu pagi yang tenang, dunia dikejutkan oleh serangan tak terduga dari alam. Orang menyebutnya begitu. Tsunami raksasa setinggi 17 meter menghantam pesisir Israel dan menghancurkan salah satu pangkalan militer udaranya yang paling vital. Dalam hitungan menit, 30 jet tempur F-35 yang disebut sebagai pesawat siluman tercanggih tenggelam bersama lebih dari 4.000 tentara. Ironisnya, sistem peringatan dini Israel tidak menunjukkan tanda apapun. Padahal, negara ini kerap dipuja karena kecanggihan teknologi dan pertahanan militernya. Namun ada sesuatu yang janggal. Data seismik menunjukkan bahwa gelombang tersebut tidak berasal dari pergeseran lempeng alami, melainkan dari pusat laut yang biasanya tidak aktif secara geologis. Getarannya presisi, rapi, dan terlalu rapi untuk dianggap alami. Beberapa ahli mulai mempertanyakan, apakah ini murni bencana alam atau bencana yang dirancang? Publik Israel terpukul, tapi masyarakat Lebanon justru berpesta. Di media sosial, sebuah kalimat menjadi viral. Jika Tuhan tidak membelah laut, maka kami mengirim tsunami sendiri. Tidak ada klaim resmi dari Beirut, tapi kemeriahan di jalanan Beirut seperti menandakan bahwa ini adalah hasil dari sesuatu yang telah lama direncanakan. Pasca tragedi tsunami yang menghancurkan pangkalan militer Israel di Ashdod, Dewan Keamanan PBB menggelar sidang darurat. Laporan intelijen gabungan yang dipresentasikan membuat dunia tercengang. Gelombang raksasa itu bukan disebabkan oleh pergerakan alam biasa, tapi diduga dipicu oleh senjata geoteknologi eksperimental. Diduga kuat senjata itu diluncurkan dari perairan Lebanon, negara kecil yang tengah dilanda krisis namun ternyata menyimpan kejutan teknologi luar biasa. Israel segera bereaksi. Dari fase evakuasi, mereka beralih ke perang diplomatik. Dalam pidato emosional di markas besar PBB, perwakilan Israel menyebut peristiwa ini sebagai bentuk baru dari terorisme. Rekayasa kehancuran dengan memanfaatkan kekuatan bumi. Dunia mulai menyadari, ini bukan sekadar tsunami, tapi babak baru dalam konflik modern. Banyak yang tak percaya Lebanon mampu menciptakan senjata semacam ini. Namun sebagian analis justru melihat keputusasaan panjang akibat tekanan geopolitik dan ketimpangan kekuatan bisa mendorong negara kecil melahirkan teknologi ekstrim. Ketika senjata konvensional tak lagi bisa diandalkan, alam pun dijadikan alat perlawanan. Bukti baru dari pengamatan satelit mengungkap aktivitas mencurigakan di perairan Tair, Lebanon Selatan, 2 minggu sebelum bencana terjadi. Lokasi tersebut bukan area seismik aktif, namun ditemukan sinyal akustik dan gelombang elektromagnetik aneh yang berasal dari kedalaman laut. Para pakar percaya, di sanalah alat pemicu gempa itu diuji dan diaktifkan. Yang mengejutkan, proyek ini diduga disamarkan sebagai riset oceanografi sipil selama bertahun-tahun. Sejumlah ilmuwan dari universitas lokal dan teknokrat diaspora Lebanon disebut terlibat diam-diam. Mereka merekayasa teknologi resonansi untuk memicu pergeseran mikrolempeng tektonik secara presisi. Moskow dan Teheran membantah keterlibatan. Tapi laporan intelijen menyebut ada koneksi teknologi dan dukungan sumber daya dari pihak ketiga. Salah satu pakar dari Berlin menyatakan, ini bukan serangan rudal. Ini adalah upaya membuat bumi sendiri menyerang musuhnya. Dengan senjata seperti ini, tidak ada peringatan, tidak ada radar, tidak ada pertahanan, hanya getaran dari bawah laut yang tiba-tiba berubah menjadi kehancuran masif. Teknokrat muda Lebanon yang dulunya bekerja di sektor energi dan pendidikan tinggi, satu persatu direkrut oleh jaringan militer bayangan. Mereka dipersatukan oleh satu tujuan, membangun senjata yang tidak bisa dicegat Iron Dome, tidak bisa dilacak radar, dan tidak bisa dihentikan. Maka, proyek pemicu gempa itu pun lahir. Bagi sebagian ilmuwan yang terlibat,
proyek ini seperti bermain sebagai Tuhan. Tidak semua dari mereka sepakat secara moral, namun realitas geopolitik yang kejam dan keputusasaan kolektif bangsa Lebanon memaksa mereka bergerak. Mereka tak punya jet, tapi punya laut. Tak punya rudal, tapi punya kerak bumi. Dengan pengetahuan sains dan keberanian mengambil risiko besar, senjata ini dikembangkan di luar pengawasan global. Hari ketika tsunami menerjang Israel adalah bukti bahwa senjata ini berhasil dan bahwa dunia tak akan pernah sama. Kontras dunia tergambar jelas pasca tragedi. Di Israel, suasana duka menyelimuti keluarga tentara yang tewas. Namun di Lebanon, khususnya Beirut, perayaan meledak di jalanan. Media sosial dibanjiri gambar-gambar warga yang menyebut gelombang itu sebagai keajaiban modern. Kalimat seperti, "Jika Musa dulu membelah laut, kami hanya perlu mengarahkan ombaknya," menjadi simbol kebangkitan. Bagi sebagian rakyat Lebanon, tsunami itu bukan sekadar senjata, tapi lambang balas dendam kolektif atas puluhan tahun penjajahan, pelanggaran wilayah, dan serangan udara Israel. Dunia menyaksikan euforia yang tidak biasa. Di satu sisi tragedi, di sisi lain selebrasi. Sementara itu, pemerintah Lebanon tetap bungkam. Tidak ada pengakuan, tidak ada pembelaan, hanya diam yang menambah misteri dan ketegangan. Tsunami ini bukan tindakan acak. Ia diarahkan ke Ashdod, lokasi strategis penyimpanan pesawat, dan gudang militer penting Israel. Gelombang setinggi 17 meter menyapu seluruh fasilitas, menghancurkan jet-jet tempur dan peralatan senilai miliaran dolar. Israel kaget. Mereka tak pernah menduga laut sebagai jalur serangan. Perhatian selama ini fokus ke darat dan udara, rudal, drone, serangan roket. Tapi kini, medan pertempuran bergeser dari langit ke bawah tanah. Para jenderal terdiam. Sistem pertahanan paling canggih sekalipun tak mampu melawan air laut yang datang diam-diam. Serangan ini bukan hanya pukulan fisik, tapi juga psikologis. Tentara yang selamat mengalami trauma mendalam. Beberapa mengaku, suara gemuruh laut terdengar seperti F-35 lepas landas. Mereka sama sekali tak menyangka bahwa itu adalah gelombang kehancuran. Hanya beberapa jam setelah tsunami menggulung Ashdod, krisis lain meletus di jantung Israel, bukan dari luar, tetapi dari dalam. Ketika masyarakat mulai memahami bahwa ribuan tentara gugur bukan karena kekalahan militer biasa, tetapi akibat serangan tak terdeteksi, kemarahan pun meledak. Ribuan warga turun ke jalan, bukan menuntut perang balasan terhadap Lebanon, melainkan menuntut jawaban dari pemerintahnya sendiri. Perdana Menteri tampil dalam konferensi pers dengan wajah pucat dan suara goyah. Ia menyebut kejadian ini sebagai aksi paling jahat dalam sejarah konflik modern. Namun pernyataan itu justru memicu ledakan reaksi negatif. Banyak pihak menilai pemerintah terlalu sibuk bermain politik dalam negeri dan terlalu percaya diri dengan sistem pertahanan mereka. Di dalam gedung Knesset, sidang darurat berubah menjadi arena debat panas. Oposisi menuding pemerintah lalai dan menyebut tragedi ini sebagai kegagalan total intelijen dan militer. Bahkan lembaga riset pertahanan yang seharusnya memantau gejala bencana disebut telah mengalami pemangkasan anggaran tahun lalu. Para jenderal yang dulu dielu-elukan, kini duduk di kursi interogasi. Selama ini, Israel dikenal sebagai negara dengan pertahanan udara tercanggih, terutama sistem Iron Dome yang bisa mencegat roket dari udara. Namun hari itu, Iron Dome tidak bisa berbuat apa-apa. Ia dirancang untuk misil, bukan gelombang air. Ia bisa melihat rudal, tapi tidak bisa mendeteksi amukan bumi. Dunia menyaksikan saat teknologi mutakhir kalah oleh kekuatan primitif dari bawah laut.
Sistem peringatan tsunami bahkan tidak aktif tepat waktu. Laporan menunjukkan bahwa sirene baru berbunyi 3 menit setelah pangkalan sudah setengah terendam. Beberapa tentara yang berjaga bahkan mengira suara gemuruh dari laut adalah latihan F-35 seperti biasanya. Salah satu yang selamat mengatakan, "Kami kira pesawat mau terbang, ternyata laut yang datang." Kini, sistem pertahanan dan sensor teknologi tinggi Israel menjadi bahan tertawaan dunia. Negara yang mengklaim keunggulan deteksi berbasis AI dan satelit itu justru tak mampu mengenali bahaya yang mengintai dari dasar laut. Kritik tidak hanya datang dari rakyat, tapi juga dari kalangan militer dan akademisi. Mereka mempertanyakan, apakah kita terlalu percaya pada teknologi dan melupakan insting bertahan dasar? Tsunami itu bukan sekadar bencana, melainkan deklarasi diam dari Lebanon bahwa mereka bisa melawan. Negara kecil dengan keterbatasan ekonomi dan kekuatan militer ternyata berhasil menulis ulang sejarah peperangan di Timur Tengah. Tanpa peluncuran rudal, tanpa drone, tanpa invasi, mereka mengguncang jantung Israel dari dasar laut. Dunia tercengang. Amerika Serikat mengirim kapal induk ke Laut Tengah dengan dalih menjaga stabilitas kawasan. Tapi publik internasional skeptis, karena jika yang diserang adalah struktur bumi itu sendiri, maka tidak ada misil atau kapal yang bisa menghentikannya. Negara-negara adidaya kini mulai waspada. Ketika negara kecil bisa membuat senjata yang tak terlihat, maka kekuatan besar pun jadi rentan. Di sisi lain, muncul narasi bahwa ini adalah bentuk perlawanan yang aneh tapi adil. Selama bertahun-tahun, Israel dituduh menggunakan fosfor putih dan menyerang wilayah sipil. Dunia diam. Kini ketika ombak membalas, sebagian netizen menyebutnya sebagai hukuman alamiah yang absurd tapi sah. Lebanon tidak hanya menyerang, mereka mempermalukan. Dalam 24 jam setelah gelombang maut menghantam Ashdod, gelombang kedua yang lebih mematikan muncul, bukan dari laut, tapi dari dalam negeri Israel sendiri. Rakyat marah. Mereka merasa dibohongi, merasa bahwa negara yang selama ini dibanggakan justru lemah di saat paling genting. Mereka tidak lagi takut pada Lebanon, tapi pada kebodohan dan kelalaian pemimpin mereka sendiri. Para analis menyebut tragedi ini sebagai kehancuran kepercayaan yang lebih parah dari kehancuran fisik. Ironisnya, lembaga riset yang seharusnya mendeteksi bencana justru mengalami pemangkasan anggaran tahun lalu, dianggap tidak relevan dalam perang modern. Hari ini, potongan anggaran itu menjadi simbol kesombongan yang akhirnya dibayar dengan nyawa ribuan tentara. Laut, yang selama ini dianggap tak penting dalam strategi perang Israel, kini menjadi front paling mematikan. Rakyat turun ke jalan dengan poster bertuliskan, "Kami butuh pemimpin, bukan alasan." Beberapa jenderal mengakui, "Kami dilatih menjaga langit dan darat, tapi tak pernah diajari menghadapi laut yang marah." Tsunami itu mungkin sudah surut, tapi gelombang krisis yang ditinggalkannya baru saja dimulai.